itu untuk mendinginkan cuaca yang ada di dalam. Dan apa yang terjadi setelah berjalan kira-kira sekitar 5-10 menit, temperaturnya turun dari 39 tuh sampai 33 derajat. Cukup signifikan hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Dan itu sangat bermanfaat buat kesehatan tanaman. Jangan lupa ya, buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Petani Online. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu video terbaru dari Petani Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Bapak dari Pak Marican itu sangat bagus ya, sangat menarik. Ya mungkin kita akan coba menambahkan kira-kira model pemasarannya itu seperti apa. Saya yakin Bapak Ibu sekalian itu sudah pernah mendengar yang namanya pemasaran online, digital marketing, pemasaran di dunia maya, pemasaran menggunakan media digital dan lain sebagainya. Apa yang akan kami sampaikan di sini itu ada 3 hal prinsipnya. Satu, mengenai wirausaha 4.0. Jadi nggak cuma sekedar pemasaran online aja, tapi wirausaha 4.0 atau 4.0. Nah, di situ ada 2 komponen utama, yaitu teknologi digital yang akan membantu kita untuk bisa menjaga kualitas tanaman pangan secara optimal, dan yang kedua adalah pemasaran online. Jadi wirausaha 4.0 ini nanti akan terdiri atas teknologi digital dan pemasaran online. Nah, apa yang kami sampaikan di sini, ini jujur aja karena waktunya terbatas, apalagi cuma 30 menit ya. Ini sifatnya pemaparan konsep. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk mengimplementasikan konsep yang nanti akan kita paparkan, saya sebenarnya sudah merangkum berbagai macam sumber informasi lebih lanjut dalam format video, dalam format PDF dan sebagainya di USB ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, punten nanti bisa difasilitasi oleh Teh Erlin ya. Itu bisa mendapatkan informasi mengenai video dari cara yang paling sederhana. Misalnya katakan bagaimana sih membangun profil digital, membuat akun Facebook, membuat akun Instagram seperti apa. Kemudian yang kedua, membuka toko online itu seperti apa. Dan kemudian mana dulu nih, apakah kita harus buka Facebook dulu, atau kita bangun Facebook atau Instagram, atau kita langsung aja ke toko online. Nah, itu nanti strategi pemasarannya itu ada di sini semua. Saya bekerja 2 hari 2 malam untuk bisa merangkum video yang totalnya tuh sampai 1 GB di sini. Jadi nanti segala informasi untuk mengeksekusi atau mengimplementasi dari apa yang saya paparkan, itu punten bisa belajar dari video-video yang ada di sini. 1 GB cukup panjang, tapi nanti mungkin bisa difasilitasi oleh Teh Erlin. Oke. Sebelum kita masuk ke pemaparan, saya seperti biasa, ini udah kebiasaan saya kalau misalnya kita melakukan intake ya. Ini kita akan coba terhubung ke beberapa posludes yang sudah menjalankan teknologi digital dan pemasaran online. Sebentar. Assalamualaikum Pak Maman, Teh Erlin, Pak Odang, Teh Rina, Kang Tatan, kemudian ada lagi Pak Iwan. Ya, Assalamualaikum. Punten Bapak Ibu sekalian yang ada di video conference, kita sedang ada di Bintek. Jadi di depan saya ini ada Gapoktan, sejumlah petani yang menurut saya sangat bagus ya, sangat prospektif untuk masa depan nanti. Dan mungkin kita perlu memberikan sharing terhadap apa yang sudah kita lakukan di wirausaha 4.0. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 hal. Satu mengenai teknologi digital, satu lagi mengenai pemasaran online. Nah, karena Teh Rina udah siap dari tadi, dan Teh Rina ini adalah contoh. Punten Teh Rina ini dari Ciamis juga, jadi sama-sama dari Ciamis dengan Bapak. Jadi Teh Rina nanti mungkin bisa sedikit sampaikan kenapa sih Teh Rina masuk ke pemasaran online,
Dan setahu saya tuh baru 2-3 bulan yang lalu Teh Rina tuh baru pecah telur, artinya baru dapat order, tapi sekarang udah puluhan ordernya. Dan udah sampai melanglang ke negeri, bukan negeri ya, ke Pulau Serang, sampai ke Kalimantan. Jadi apa yang dilakukan oleh Teh Rina ini sebenarnya sederhana banget, dan saya yakin sekali bisa dilakukan oleh kita semua, baik secara kelompok, gapoktan ataupun individu. Dan Teh Rina ini punya kelebihan di produk yang namanya Galendo. Galendo mungkin tahu ya Pak ya, Galendo itu umum sekali ya, jadi gula ya, aren gitu ya. Nah, saya langsung aja sampaikan, saya langsung persilakan Teh Rina, punten, mungkin bisa dibuka mikrofonnya, bisa disampaikan, diperkenalkan Teh Rina, kemudian disampaikan secara sekilas apa sih motivasinya Teh Rina, kemudian manfaatnya apa buat Teh Rina. Enggak, silakan dibuka aja mikrofonnya Teh Rina, punten. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Karina Hoeria, dari Kabupaten Ciamis, tepatnya Desa Kertajaya, Kecamatan Panawangan. Motivasi saya untuk menjadi pedagang online berawal dari tahun 2017, udah mulai jualan online, tapi hanya di Facebook, terus WA aja, dan belum terpikirkan untuk beranjak ke marketplace. Namun saya ucapkan terima kasih kepada Virtual Training ID, juga terhadap Jalkonudes dan Dinas Tanaman Pangan Jawa Barat yang telah memberikan motivasi terhadap saya, khususnya ya untuk belajar, terus belajar, sehingga saya memulai jualan online di marketplace. Dan saat itu saya ikut belajar online juga ya di Virtual Training ID yang membahas tentang penjualan online di marketplace seperti Shopee, Lazada, juga Tokopedia. Dan waktu itu kalau nggak salah 1-2 bulan yang lalu ya, saya itu belum kenal sama marketplace ya. Dulu itu hanya sebatas konsumsi saya sering belanja di Shopee kayak gitu. Namun atas motivasi dari tim juga dinas ya, saya mencoba belajar gitu, dan alhamdulillah dalam waktu 2 bulan saya udah closing lewat marketplace Shopee, Tokopedia, juga Lazada. Dan yang paling banyak itu baru sekitar 20 di Shopee ya, dan itu tuh memang membutuhkan kesabaran yang ekstra. Nah, apa gitu, kita mesti berjualan online, berjualan di sana itu jangkauannya sangat luas, bukan hanya di kita mesti buka toko offline, tapi kita bisa berjualan waktu. Jadi punten, apa yang disampaikan oleh Teh Rina ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita bahwa kita semua tuh bisa mulai. Dan Teh Rina itu belajar dengan cara yang mungkin sangat sederhana ya. Jadi lihat kiri kanan, dan waktu itu kita menyelenggarakan kompetisi pemasaran online. Jadi kita mencoba menyemangati para posludes atau pos penyuluh desa untuk bisa mencoba model pemasaran berbasis online, dan salah satu pesertanya adalah Teh Rina. Dan Teh Rina kalau nggak salah juga ikutan jadi juara, tapi pada saat itu baru 1 ordernya, yaitu melalui Shopee. Sekarang udah lebih dari 20, dan beberapa produknya tuh sudah terbang ke Kalimantan, ke Sumatera, jadi nggak cuma di Pulau Jawa aja. Ya memang ini butuh proses, jadi nggak lantas kita itu bisa misalnya besok buka toko online, kemudian dalam waktu beberapa saat, beberapa hari langsung kita bisa ramai pembeli.
nggak seperti itu juga. Nanti ada kiat-kiatnya dan mudah-mudahan nanti bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, terima kasih hatur nuhun Teh Rina atas informasinya yang sudah bisa memasarkan Galendo dan pupuk organik melalui jalur pemasaran online. Relatif caranya sederhana, tetapi kalau memang diikuti pasti bisa. Nah, kiat-kiatnya seperti apa? Nanti punten akan kami sampaikan. Oke, kita masuk ke hal yang berikutnya. Teh Elin, punten Teh Elin. Teh Elin. Ya, Pak. Oke, Teh Elin ini mengembangkan IoT untuk mendukung wirausaha 4.0. Jadi IoT ini bisa menginformasikan kondisi tanaman seperti misalnya pH, temperatur, kemudian kelembaban dan sebagainya. Dan hal yang bagusnya lagi adalah Teh Elin bisa mengeksekusi atau menyalakan blower atau exhaust untuk mengademkan suhu udara yang ada di greenhouse-nya Teh Elin itu dengan handphone. Teh Elin mungkin bisa disampaikan sekilas saja kira-kira apa yang sudah dipasang di tempatnya Teh Elin. Mangga, waktunya cuma sekitar 2 menit. Singkat aja, silakan Teh Elin. Selamat sore Guru dan Bapak-bapak yang ada di lokasi ya. Di sini saya di greenhouse yang saya tempati di sini ada IoT yang bisa digabungkan dengan beberapa perangkat. Jadi IoT ini gunanya untuk pertama untuk mengukur pH, kelembaban, suhu. Di belakang saya ini ada IoT-nya. Dan dikarenakan permasalahan saya di Kabupaten Sumedang itu udaranya agak panas ya Pak. Jadi kemarin saya dipasang lagi koneksi blower yang bisa di on off-kan. Kita bisa meng on off-kan blowernya ini, dan blower nyala sendiri Pak. Jadi kita bisa mengontrol greenhouse kita ya, di jarak manapun dari jauh ya. Misalkan ibu-ibu lagi di mana gitu kan, terus ingat greenhouse-nya ini belum di apa sih namanya, belum didinginkan atau misalkan sekitarnya dalam keadaan cuaca panas ya. Jadi ibu-ibu bisa on-off-kan dari jauh. Ya, terima kasih Teh Elin, kelihatannya sudah cukup. Jadi intinya adalah Teh Elin ini sudah memasang IoT yang bisa mengontrol suhu udara yang ada di greenhouse-nya beliau. Jadi kalau misalnya nanti terindikasi bahwa suhu udaranya sudah mencapai di atas angka 36 derajat, saya sendiri pernah berada di tempat beliau tuh suhunya sampai 39 derajat, itu kita bisa menekan satu tombol, kemudian blower dan exhaust-nya akan nyala. Jadi exhaust udara panas, kemudian blowernya itu untuk mendinginkan cuaca yang ada di dalam greenhouse tersebut. Dan apa yang terjadi setelah berjalan kira-kira sekitar 5-10 menit, temperaturnya turun dari 39 tuh sampai 33 derajat. Cukup signifikan hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Dan itu sangat bermanfaat buat kesehatan tanaman. Oke, saya masuk ke pos berikutnya yaitu Kang Tatan. Bukan Kang Tatan? Ya, yang saat ini mengikuti acara di undangan ini, saya akan sampaikan bahwa IoT ini singkatan dari Internet of Things ya. Kalau kita runut ke belakang Pak, bagi para petani itu untuk mengetahui pH saja itu dulu pakai kertas lampus ya, untuk mengetahui pH. Yang selanjutnya ada pH meter, yang selanjutnya juga ada soil test, yang selanjutnya ada juga PUTK dan PUTR. Nah sekarang zamannya kita itu menggunakan Internet of Things, di mana Internet of Things ini merupakan alat yang terdiri dari berbagai sensor untuk mengetahui pH tanah, kelembaban tanah,
suhu udara, penyiraran dan lain sebagainya, kurang lebih ada 7 sensor. Dan itu terkait dengan internet, Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian ada di mana saja itu bisa dilihat di Android yang Bapak miliki. Kita disambungkan ke Android. Contohnya misalnya di salah satu greenhouse yang Bapak miliki atau di pertanaman Bapak miliki dan yang Bapak miliki itu kebetulan belum disiram, ini bisa di on di Android, Pak. Di Android yang Bapak miliki. Walaupun Bapak misalnya sekarang ada di Indramayu, tapi Bapak yang ikut hadir di sini adalah orang kami lupa belum nyiram, itu di on saja di Android Bapak. Ya, di tempat bisa menyala, Pak. Itulah kelebihannya, dan ini sangat diperlukan oleh tanaman yang kita budidayakan. Kita akan mengetahui pH tanah. pH tanah ini sangat terkait sekali ya dengan pemupukan, dengan kebutuhan tanaman ya, yang sesuai dengan kehidupan yang diinginkan oleh tanaman tersebut. Begitu juga suhu udara. Kalau di greenhouse misalnya terlalu panas, itu bisa menggunakan pom elektrik yang terkait dengan Android atau dengan blower yang bisa di on di jarak jauh dan kita keluar udara lebih sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh tanaman. Ini Pak. Jadi memang untuk tanaman di zaman sekarang ini kalau IoT ini akan lebih baik untuk Bapak dan Ibu sekalian ya, yang memiliki misalnya di lapangan nggak ada alatnya yang bisa, kalau yang mobile Pak, kita dibawa ke kebun gitu ya, di situ bisa pH-nya bisa diketahui jelas. Jadi tanaman yang Bapak lakukan atau tanam yang Bapak usahakan itu bisa terkontrol berapa tanaman tersebut itu keinginan pH-nya yang diharapkan oleh tanaman itu terkontrol dan muncul di Android yang Bapak miliki atau di PC atau di laptop yang Bapak miliki nanti. Sehingga ini kaum milenial ini tidak perlu ya capek-capek lah gitu Pak, tinggal kontrol gitu ya. Dan itu pun bisa kita koneksikan lagi dengan misalnya kalau di greenhouse itu kita bisa pakai CCTV Pak. Jadi Bapak bisa melihat di rumah siang dan malam atau di mana saja bisa terlihat. Inilah kelebihan daripada internet of things yang akan kita kembangkan dan sedang kita kembangkan dan yang sudah melaksanakan agar di pertanian mendatang mungkin terutama di kaum generasi kita ini akan lebih sangat tertarik ya untuk melaksanakan kegiatan budidaya di bidang pertanian ya, seperti Bapak dan kami sama bahwa kelompok umur ya siap para petani yang ada di Indonesia ini itu cenderung didominasi oleh kaum kolonial ya yang sudah tua gitu ya, tidak sepuh kebanyakan ya, dan sekarang sudah dirintis untuk kaum milenial. Tadi ini sudah secara organisasinya dari Kementerian Pertanian dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, juga dari tim kami juga selalu membantu agar pemuda ini lebih bisa mengikuti juga daripada orang tuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Odang. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti video konferensi ini. Mungkin karena waktunya terbatas, nanti kita akan lanjut di bintek berikutnya ya, Pak Iwan, Teh Helin, Kang Tatang, Pak Maman, dan Teh Rina. Kita lanjut dengan pemaparannya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Odang dan rekan